Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Inilah kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacita dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian padamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing dan hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan berpegang pada Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga menulis, juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dalam menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tetapi tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap kerugian karena Kristus. Malah segala sesuatu yang kuanggap kerugian karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin, sampai situ. Saudaraku, apa yang kuanggap adalah benar, semuanya sampah. Kata-kata yang Paulus katakan adalah segala sesuatu yang dianggap benar ketika dia mengenal Yesus adalah sampah. Banyak orang selalu melihat bahwa kehidupan ini sangat berarti. Banyak orang selalu terjebak dengan apa yang dia pikirkan. Dan ketika seseorang menganggap bahwa apa yang dia pikirkan baik, inilah awal dari kejatuhan setiap banyak orang yang mengaku bahwa dia sudah mengenal Tuhan. Seorang Paulus ketika dia mengalami banyak pencobaan, ketika dia mengalami banyak keadaan yang buruk, lalu dia menyadari satu hal, bahwa apa yang dia alamin yang dahulunya adalah kebenaran, ketika dia menganiaya banyak hamba-hamba Tuhan, ketika dia menganiaya banyak jemaat di awal-awal, bagi dia adalah sampah ternyata. Yang dulu dia anggap sebuah kebenaran, yang dulu dia anggap sebuah keuntungan, tetapi ketika dia mengenal Kristus, semuanya tidak berarti. Sebuah pertanyaan di dalam hidup kita adalah, apakah kamu menganggap bahwa kehidupanmu yang dulu sebelum mengenal Yesus adalah satu kebanggaan atau satu kejahatan? Apakah ketika kau sebelum mengenal Kristus, apakah kau menganggap bahwa apa yang kau pahami dulu adalah sebuah kebanggaan atau kejahatan? Ketika seseorang tidak menemukan jawaban ini, maka yang terjadi adalah dia akan berjalan terus dengan kebenarannya. Kenapa? Karena tidak ada bandingnya.
Karena tidak ada perbandingan antara yang dulu dia lakukan, walaupun terlihat baik, dengan ketika dia mengalami Kristus. Makanya seseorang harus masuk mengalami Tuhan yang benar, supaya dia tahu apa yang dia lakukan di masa lalu adalah sebuah kejahatan. Orang selalu menganggap bahwa hidup ini sah-sah saja ketika orang itu stres. Mungkin orang mengatakan, ya itu wajar ketika saya mengalami sakit penyakit yang parah. Mungkin banyak orang mengatakan, ya wajar. Dan kata wajar menjadi hal-hal yang biasa dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini. Semua wajar. Wajar stres, wajar kalau sakit, wajar kalau gagal, wajar kalau ini, wajar kalau itu. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kamu akan menjadi orang-orang yang gagal. Kenapa? Karena Tuhan hidup dalam sebuah kebenaran yang akan membawa seseorang menjadi orang-orang yang merdeka. Pertanyaannya, sudah kita mengenal Tuhan? Kalau kita mengatakan saya sudah mengenal Tuhan, lalu sudah kita menjadi orang yang merdeka dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita masih ditawan oleh banyak pikiran kita, jangan ditawan oleh banyak masalah kita. Atau jangan-jangan kita menganggap yang tadinya adalah pengenalan Yesus adalah sebuah keuntungan jadi rugi. Kenapa? Waktu saya mengenal Tuhan, saya nggak bisa curang lagi. Rugi dong kalau saya nggak bisa curang. Banyak orang beranggapan seperti itu. Rugi dong kalau saya mengenal Yesus, saya nggak bisa bohong-bohong lagi, rugi. Atau rugi dong kalau saya mengenal Yesus, saya nggak bisa dugem lagi, saya nggak bisa mabok lagi. Padahal banyak orang mengatakan itu sangat duniawi dan wajar dilakukan oleh setiap orang. Tetapi satu hal kita belajar, ketika Paulus mengatakan, sesuatu yang kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apakah kita menyadari bahwa segala waktu yang kita berikan kepada hidup ini adalah sebuah kerugian? Banyak orang mengatakan ya, sesuatu yang biasa lah kalau kerja itu kerja keras-keras. 24 jam ngabisin waktu semuanya. Malah kalau ikut PA, kalau baca firman atau ikut ibadah itu rugi. Kenapa? Kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Kalau saya nggak melakukan pekerjaan saya ini, ikut PA 2 jam. Sementara kalau saya jualan 2 jam saya bisa dapat banyak misalnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa dengan hidup kita? Kalau orang yang sudah menginginkan Tuhan, maka yang ada adalah dia akan mempercepat semua kehidupan dunianya untuk mencari Tuhan. Dia akan punya sebuah rasa di mana dia kata, saya kok cepat-cepat nih, supaya apa? Supaya saya bisa memuji Tuhan, saya bisa beribadah, saya bisa baca firman, saya punya waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Itu harusnya ketika orang itu hidup dengan rasa percaya. Ketika orang itu hidup dengan tujuannya adalah Tuhan, maka dia akan mempercepat semua kehidupannya supaya dia bisa berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Kalau seorang mengatakan, saya pingin Tuhan, tapi dia selalu mengerjakan pekerjaan duniawinya sampai tanpa batas, artinya sebenarnya dia tidak menyukai Tuhan dengan hidupnya. Pertanyaannya adalah, kapan kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka? Kapan kita menjadi orang-orang yang siap ketika Tuhan datang menemui kita?
Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat, saudara-saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat membingungkan banyak orang. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana banyak orang bergumul dengan hidupnya. Ada bergumul dengan usahanya, ada bergumul dengan utangnya, ada bergumul dengan orang tuanya, ada bergumul dengan penyakit, ada bergumul dengan banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Keadaan dunia yang semakin susah, semakin rumit, semakin tidak ada bisa dipercaya. Keadaan orang yang hanya pingin instan semuanya, tanpa sebuah proses. Makanya terjadi tipu menipu, terjadi hal-hal yang ingin menikmati enaknya dunia ini. Tanpa dia tahu bahwa semua harus berproses sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya saudaraku, ketika orang masih hidup dengan apa yang dia pandang baik, inilah yang akan menghancurkan hidupnya. Makanya Paulus bilang, aku melepaskan semuanya. Melepaskan semuanya. Saudara tahu seorang Paulus, ini saya mau ceritain buat saudara-saudara ya. Paulus itu adalah orang yang dekat dengan pemerintahan pada saat itu. Dia seorang pejabat, dia adalah orang yang dipercaya oleh Bait Allah. Dari segi banyak hal, dari segi pertemanan, dari segi usaha, dari segi uang, dia cukup. Sangat cukup dan sangat berlebihan. Ketika dia memburu banyak hamba-hamba Tuhan, ketika dia membunuh banyak umat pada saat itu, dia merasa bahwa jalannya adalah benar. Karena dia berdekatan dengan sistem pemerintahan pada waktu itu. Tapi ketika di tengah jalan Tuhan menemui dia di Damsyik, semuanya berubah. Makanya dia katakan, apa yang kuanggap dulu keuntungan adalah kerugian. Ketika dia ketemu Tuhan, semuanya berubah hidupnya. Dia meninggalkan duniawinya. Dia meninggalkan penghormatan yang diberikan. Dia meninggalkan rasa kepercayaan yang diberikan, semuanya ditipikan, semua temannya ditinggalin. Dia kembali menjadi manusia yang baru. Dia mulai menjadi pengikut Kristus. Yang tadi dipercaya, jadi tidak dipercaya. Yang tadinya dipuji, kemudian dihina. Yang tadinya dipercaya jadi diragukan. Yang tadinya makan enak jadi makannya pas-pasan. Tapi malah yang dia lakukan adalah dia kasih tahu ada ini sebuah keuntungan bagi dia. Bahwa pengenalan akan Kristus lebih mulia dari pengenalan akan yang lain. Padahal dia mengalami banyak siksaan, dikejar-kejar, mau dibunuh, ditangkap, dimasukkan ke pengadilan, dipenjara. Tapi bagi dia pengenalan akan Kristus membuat dia hidup dengan keuntungan yang besar karena pengenalan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita merasa beruntung mengenal Kristus? Kalau kita bilang beruntung, beruntungnya di mana? Atau jangan-jangan kita hanya menjawab, oh beruntung karena apa? Karena saya masuk surga nantinya. Padahal kita lupa, kalau kita belum membuang apapun yang kita anggap keuntungan sebelum kita mengenal Yesus, kita tidak akan pernah beroleh kerajaan sorga. Karena ketika orang mengenal Kristus, maka dia akan mengasingkan diri dari dunia ini.
Polanya tidak lagi pola dunia. Tidak lagi hidup dalam kecurangan, tidak lagi hidup dalam tipuan, tidak lagi hidup dalam kebohongan, tidak lagi asal dengan hidupnya. Semua akan tertata dengan baik. Makanya saudaraku yang terkasih, coba kita melihat kembali kehidupan kita. Sudah apa yang kita lakukan ketika kita mengatakan bahwa kita sudah mengenal Kristus? Apa yang sudah kau lakukan selama ini? Sudahkah kau menjadi orang-orang yang taat akan Tuhan? Sudahkah kau pegang firman Tuhan atau kau meragukan? Sudahkah kau percaya kepada Tuhan atau kau tidak percaya? Apa yang sudah kau lakukan selama ini ketika kau mengatakan kau sudah mengenal Kristus? Coba saudara jawab dari hati saudara yang paling dalam. Apa yang sudah saudara lakukan ketika saudara mengenal Kristus? Coba buka Galatia 3 ayat 9. Ya, Galatia 3 ayat 9. Coba saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati. Kalau saudara hidup dalam iman, itulah yang akan memberkatimu. Makanya saudara, ketika imanmu kau gadekan untuk dunia ini, kau akan mengalami banyak kesulitan dalam hidupmu. Ketika imanmu kau gadekan dengan hal dunia, kau akan kehilangan keselamatan. Makanya kenapa orang harusnya anak Tuhan itu harus berlomba-lomba mengenal Kristus. Karena di dalamnya lah kita menemukan apa yang selama ini dicari oleh banyak orang. Apa itu? Damai sejahtera, kekuatan, sukacita, hikmat, keteguhan. Di dalam Kristus. Tempat yang lain tidak ada. Banyak orang yang belajar jadi doktor, jadi profesor, jadi makin bodoh. Makin bodoh. Bukan makin pintar, makin bodoh. Kenapa? Karena banyak orang akhirnya apa? Menyederhanakan kebenaran. Kebenaran itu tidak boleh dikurangi porsinya. Kebenaran mutlak 100%. Tidak ada kebenaran yang 99%. Tidak ada kebenaran 99,9%. Tidak ada. Kebenaran 100%. Ketika orang masuk dalam kebenaran, maka Tuhan akan membukakan banyak hal. Yang dulu dianggap adalah kerugian, malah menjadi sebuah keuntungan. Makanya banyak orang sering sekali karena kebenarannya, dia melakukan banyak kejahatan. Karena kebenarannya dia melakukan banyak kejahatan. Apalagi orang-orang yang hari-hari ini banyak orang yang merasa dekat Tuhan. Iya kan? Banyak orang dekat Tuhan. Apa buktinya? Orang yang merasa dekat Tuhan, baca Alkitabnya udah gak mau. Dengarin firman udah gak mau. Mau ke gereja udah malas. Itu orang-orang yang merasa dekat Tuhan. Yang gak mau lagi belajar tentang firman, yang gak mau lagi bertanya tentang Tuhan. Itu merasa dekat Tuhan. Makanya kalau hari-hari ini saudara malas baca firman, malas ikut PA, malas mengenal kebenaran, sibuk dengan pekerjaanmu duniawi, bahwa saudara adalah orang-orang yang merasa dekat sorga. Tapi sebenarnya hanya merasa dekat sorga. Makanya hidupnya kacau.
Orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan itu begini, nggak usahlah hidup benar-benar kali, kan nanti anugerah kok, nanti Tuhan akan selamatkan saya. Kan banyak orang begitu. Gak usah jadi ke gereja, pokoknya kita kan ada Tuhan itu kan bicara tentang anugerah. Maka anugerah itu tinggal saya datang minta ampun selesai. Apakah semudah itu? Tidak. Makanya ketika orang tidak masuk dalam kebenaran Kristus yang sebenarnya, dia gak akan pernah tahu bahwa apa yang dia kerjakan adalah salah. Bahwa cara hidupnya adalah salah. Makanya banyak orang biasa rumah tangga biasa berantem, saling caci maki itu biasa. Ya kan? Saling menyalahkan itu biasa. Melawan orang tua bagi banyak orang itu biasa. Malas-malasan itu suatu yang biasa. Menokohi orang, membodohin orang, merugikan orang itu suatu yang biasa. Hari-hari ini itu yang terjadi. Kenapa? Karena banyak orang tidak lagi menginginkan Tuhan yang sebenarnya. Banyak orang bilang saya pingin Tuhan, tapi Tuhan yang menurut ukurannya dia. Inilah yang menjadi jebakan. Tuhan yang menurut ukuran kita. Makanya ketika Paulus sebelum dia mengenal Kristus yang namanya Saulus, dia merasa bahwa apa yang dilakukan adalah kehendak Tuhan. Dia mengakui bahwa apa dia merasakan, dalam dirinya mengatakan bahwa inilah yang benar, membunuh orang, meniadakan orang. Tapi ketika dia masuk dalam pengenalan akan Kristus yang sebenarnya, dia punya kesadaran. Ternyata apa yang kuanggap dulu keuntungan adalah kerugian. Apa dulu yang kuanggap adalah kebenaran adalah sampah di hadapan Tuhan. Nah pertanyaannya adalah, apakah kau menganggap bahwa kau sudah mengumpulkan sampah-sampahmu dalam kehidupanmu sehari-hari? Apa kau menyadari bahwa kau hidup dengan sampah-sampahmu setiap hari? Atau kau hidup dalam Tuhan? Ya, perhatikan ayat 8. Filipi pasal yang ketiga ayat 8. Apa dikatakan? Ya, saudara habiskan satu ayat ya. 1, 2, 3. Semuanya itu dan menganggap oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ketika kita tidak lagi melihat bahwa di luar Tuhan adalah sampah, maka kita akan kehilangan Kristus. Itu arti ayat ini. Makanya Paulus bilang hendaklah seorang berlari-lari menuju Kristus. Ini harus dilakukan oleh setiap orang. Berlari-lari menuju Kristus. Bukan berlari-lari meninggalkan Kristus. Makanya kalau orang tidak hidup dengan Roh Kudus yang benar, orang tidak hidup dengan pemahaman yang benar, maka dia akan asik bergumul dengan hidupnya. Saudara, pergumulan itu sampah loh. Oke? Sampah. Ketika orang asik bergumul dengan hidupnya, saya bergumul mencari jodoh, saya bergumul mencari pekerjaan, saya bergumul mencari hidup, itu adalah sampah-sampah yang kita pegang.
Karena kita gak bisa mencari apa yang kita pandang baik. Mencari sesuai dengan yang kita mau. Jebakan kita adalah kita terjebak dengan apa? Dengan diri kita sendiri kita terjebak. Kita terjebak dengan nafsu, kita terjebak dengan keadaan, kita terjebak dengan mata kita sendiri. Sehingga kita tidak mengenal lagi mana kehendak Tuhan. Seorang yang tidak mengenal Tuhan, maka hidupnya akan kacau balau. Kalau hari ini kita masih stres, hari ini kita masih bingung dengan hidup. Hari ini kita masih mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup kita yang tidak menentu. Hari ini kita masih menemukan kesulitan dalam hidup. Bahwa sebenarnya kita masih di luar dari kehendak Allah. Karena rencana Tuhan jelas bagi setiap orang yang percaya. Kau mengikut aku akan memberikan kau hikmat. Memberikan kau berkat. Supaya kehidupanmu lebih baik. Amin. Tidak mungkin ya anak orang yang kaya dengan anak orang yang miskin sama cara hidupnya. Sama gak kira-kira? Pasti beda. Kita adalah anak orang kaya. Kenapa? Karena kita pegang Yesus Kristus, amin. Pasti akan berbeda dengan orang yang tidak pegang Tuhan. Pasti hidupnya akan berbeda dengan orang yang tidak punya status menjadi anak Allah. Akan berbeda. Kalau anak Jokowi susah gak kira-kira? Gampang kan? Kenapa? Semua aksesnya jelas. Anak presiden semua aksesnya jelas. Di luar dari itu, abu-abu. Kesulitan. Kesusahan. Makanya kalau orang menyadari bahwa dia adalah anak Yesus Kristus, dia gak akan mengalami kesulitan hidup. Mungkin kata-kata ini mungkin orang bilang, apakah benar? Ya kan? Banyak orang selalu bertanya sama saya begitu. Kalau saya total ke Tuhan, apakah benar hidup saya lebih baik? Saya katakan pasti. Kalau setiap orang belajar tentang Tuhan dan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti akan Tuhan bukakan banyak hal. Hidupnya akan berbeda dengan orang lain. Dia tidak akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena akan ada hikmat. Kenapa? Karena akan ada kekuatan. Kenapa? Akan ada ketenangan, akan ada damai sejahtera. Makanya setiap orang hidup dalam Tuhan akan diberikan kemudahan. Kalau saya mau mengatakan bahwa orang-orang yang dalam Tuhan adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung. Makanya kalau orang yang tidak hidup dalam Tuhan, ya 50-50 lah. Seperti pada umumnya, hujan kena hujan, panas kena panas. Tapi orang yang hidup dalam Tuhan selalu akan diberikan keberuntungan. Ya. Itu yang terjadi. Ketika orang-orang mengalami keadaan yang lebih parah, ya dia terdampak tapi beruntung. Artinya apa? Artinya tidak mengalami hal yang sangat-sangat luar biasa. Makanya saudaraku, apakah kita merasa bahwa di luar Tuhan adalah sampah? Atau kita merasa bahwa dunia ini adalah baik? Punya mobil, punya rumah, punya masa depan, punya suami, punya pacar, punya ini segala macam. Apakah masih itukah menjadi tujuan hidup kita? Ataukah tujuan kita adalah Kristus yang memberikan banyak keberuntungan dalam hidup kita? Makanya saudaraku, jika ada orang yang menyangka dapat menaruh kepercayaan pada hal-hal yang lahiriah, maka dia akan kehilangan Kristus dalam hidupnya. Terakhir saya mau katakan pada saudara, arahkanlah pandanganmu kepada Kristus. Tidak ada kenikmatan di luar Kristus. Amin.
Tidak ada kebahagiaan di luar Kristus. Karena kebahagiaan yang di luar dari Kristus itu sifatnya hanya sementara dalam hidup. Mungkin hari ini kau bisa sukses dalam hidupmu, besok jatuh. Karena dunia ini memberikan ketidakpastian. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Hanya satu yang pasti, Yesus Kristus. Makanya kalau kita bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh Paulus, apa yang dulu ku anggap kerugian, keuntungan adalah sampah. Ketika aku mengenal Kristus, maka kita akan hidup di dalam kebenaran. Kalau kita belum mengatakan bahwa apa yang dulu ku anggap keuntungan adalah sampah dalam Tuhan, maka kita sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Mari mulai kita perbaiki diri kita. Perbaiki semua cara hidup kita, cara pandang kita. Hari Tuhan sudah dekat. Amin. Hari Tuhan sudah dekat. Tadi sebelum khotbah tadi saya berbahasa roh. Tuhan membukakan satu hal. Tuhan bukakan sama saya bahwa tidak ada lagi orang-orang yang mengasihiku. Orang hanya hidup dengan mengasihi diri sendiri. Makanya tadi saya minta Tuhan berikan kami hati yang hancur. Supaya kami semakin tahu bahwa kami harus menyembah Engkau Allah yang hidup. Sama ini orang tidak lagi dapat hati yang hancur. Karena apa? Karena semuanya berasa biasa-biasa saja. Orang tidak lagi melihat bahwa Kristus Yesus itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidupnya. Hari ini banyak orang mengatakan ada Yesus, ada dunia. Orang memilih dunia ini dengan semua kerumitannya. Padahal Tuhan menawarkan sesuatu yang tidak rumit. Tapi banyak orang tidak mau memilih. Makanya saudara yang terkasih, mari mulai dalam Tuhan. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat genting. Saya mau sampaikan buat saudara, ini hari-hari yang genting. Sekarang kalau saudara tidak mau melembutkan hatimu untuk tinggal dalam firman, maka Tuhan akan mengeraskan hatimu. Ya, ini saudara harus pegang tuh. Karena masa-masa sekarang adalah orang tidak mau, Tuhan udah gak mau lagi. Masa-masa sekarang siapa yang mau Tuhan datangin, siapa mau Tuhan datangin. Makanya hari-hari ini akan hari-hari yang akan semakin susah, semakin rumit. Orang akan semakin susah untuk dijamah. Orang akan semakin susah untuk ketemu Tuhan. Makanya kalau kau tidak mau meninggalkan lagi kehidupanmu yang lama, yang suka marah, suka tersinggung, yang dendam, suka menghakimi orang lain, suka merendahkan orang lain, hidup di dalam rokok, hidup dalam minuman, hidup dalam yang lain-lain, maka hatimu akan semakin hari semakin keras. Akan ada pengampunan, akan susah. Kau akan susah merasakan jamahan Tuhan. Kau akan susah menyadari kebaikan Tuhan. Makanya saudaraku, lembutkan hatimu. Minta Tuhan lembutkan hatimu. Kau harus tunduk terhadap kehendak Tuhan sekecil apapun itu. Tinggalkanlah dosa. Tinggalkan semuanya. Supaya kau menjadi bagian-bagian orang yang akan diselamatkan dan diluputkan. Amin. Hendaklah kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di tempat ini. Bukan orang-orang yang sial, tapi orang-orang yang beruntung. Kalaupun kehidupanmu mungkin hari ini pas-pasan, tapi kau menjadi orang-orang yang beruntung, yang diluputkan dari banyak keadaan-keadaan yang buruk. Amin. Tinggallah dalam Tuhan. Lepaskan amarahmu, lepaskan semua kekecewaanmu, lepaskan semua cara pandangmu yang keliru, tapi peganglah Kristus dalam segala keadaanmu. Amin. Terus memberkati, mari kita berdoa.